di puncak Tidar sebagai penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lembut dan bangsa jin yang bersarang di Gunung Tidar. Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Peradaban Islam di Pulau Jawa menurut teori Islam Makkah dimulai sejak para pedagang datang dari kota Mekah ke Pulau Jawa pada abad ke-7 Masehi. Ada juga yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia terutama di Jawa pada abad ke-11 Masehi dengan pembuktian makam Fatimah binti Maimun yang berada di Desa Leran, Kabupaten Gresik. Di nisan makam tersebut tertulis angka Arab tahun 475 Hijriah, atau dalam hitungan Masehi yaitu pada tahun 1085 Masehi. Keyakinan orang Jawa kuno dulu, masih meyakini terhadap ajaran nenek moyang, kemudian agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Dibuktikan dengan peninggalan berupa bangunan dan sastra, seperti candi, artefak, patung, kitab-kitab kuno dan prasasti. Sebelum itu terima kasih telah klik video ini dan berjumpa kembali di channel Jagat Amerta. Channel yang menyajikan info dan pengetahuan menarik dari dalam maupun luar negeri. Silahkan kalian simak video ini, agar kalian dapat menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Invasi pedagang Islam. Hubungan perdagangan Indonesia khususnya orang Jawa dengan pedagang Islam dari Arab, Persia, Yaman, dan India telah terhubung sejak abad ke-7 Masehi. Tidak hanya berdagang saja, mereka membawa misi untuk mensiarkan agama Islam kepada masyarakat Jawa pada masa itu. Pernikahan dengan rakyat pribumi. Para pedagang Islam yang melaksanakan perdagangan dalam waktu lama membuat para pedagang mengenal, berinteraksi, dan saling memahami satu sama lain dengan penduduk setempat. Pernikahan antara putri penduduk setempat dengan para pedagang Islam membuat syiar Islam di tanah Jawa semakin lancar. Pendidikan agama Islam. Perkembangan dan penyebaran agama Islam lewat jalur pendidikan teknisnya dilakukan melalui pondok pesantren, diajarkan oleh para kiai dan para ulama. Ada beberapa pesantren besar dan terkenal di Indonesia, seperti Pondok Pesantren Sunan Giri yang sudah ada sejak zaman Wali Songo. Budaya dan kesenian. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa bisa dilakukan melalui kesenian, dari seni bangunan seperti masjid, seni pahat seperti ukiran, seni tari, seni musik seperti gamelan dan seni sastra seperti suluk dan tembang-tembang Jawa. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa juga bisa dilakukan dengan pementasan wayang kulit seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, dengan disisipi ajaran dan syariat dalam agama Islam, dan bisa juga melalui alunan musik gamelan seperti yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Tasawuf kepada Sang Pencipta. Tasawuf adalah suatu ajaran yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada saat awal penyebaran Islam di tanah Jawa, pola pikir penduduk pada masa itu masih berpedoman pada pola pikir agama Hindu dan Buddha beserta unsurnya, sehingga ajaran tasawuf ini bisa mudah dipahami dan agama Islam menjadi dapat mudah diterima oleh penduduk tanah Jawa pada saat itu. Dakwah para ulama di berbagai kalangan. Penyebaran dan perkembangan Islam di Pulau Jawa bisa dilakukan lewat jalur dakwah para kiai dan ulama di berbagai kalangan tanpa membeda-bedakan status sosial pada zaman itu. Para ulama yang melakukan dakwah Islam di Pulau Jawa adalah para Wali Songo. Peranan Wali Songo ini terhadap penyebaran agama Islam di tanah Jawa sangat besar hingga sampai sekarang makam Wali Songo tetap dikunjungi para peziarah. Kedatangan Syekh Subakir di tanah Jawa. Awal penyebaran agama Islam di tanah Jawa sering dikaitkan dengan Wali Songo. Dengan Wali Songo, agama Islam disebar dan dikembangkan melalui dakwah kepada seluruh penduduk tanah Jawa yang pada saat itu mayoritas memeluk agama Hindu dan Buddha. Kegiatan dakwah penyebaran agama Islam dilakukan oleh Syekh Subakir. Syekh Subakir adalah seorang ulama dari Timur Tengah yaitu dari daerah Persia yang diutus pergi ke Pulau Jawa dalam rangka menyebar dan mengembangkan agama Islam khususnya di tanah Jawa. Syekh Subakir yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syaikh Bakir.
Ini diutus oleh Sultan Muhammad I dari Kesultanan Ottoman Turki tahun 1404 Masehi. Syekh Subakir tidak sendirian, beliau bersama pamannya yang bernama Maulana Malik Ibrahim yang lebih populer dengan nama Sunan Gresik diutus ke pulau yang terkenal dengan hal gaibnya pada saat itu. Sebelum Syekh Subakir dan pamannya, yaitu Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa, sebenarnya sudah banyak para ulama yang diutus ke Tanah Jawa. Tapi para ulama tersebut pulang dengan tidak menghasilkan apa-apa. Karena penduduk Tanah Jawa pada zaman itu masih sangat kuat memeluk ajaran nenek moyang, dengan menyembah benda tertentu dan melakukan ritual-ritual khusus. Tanah Jawa, pulau dengan ribuan tempat sakral. Pulau Jawa pada saat itu masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat, yang menjadi penghalang bagi ulama terdahulu untuk menyebarkan ajaran Islam. Lalu, diutuslah Syekh Subakir ulama asal Persia, Iran yang ahli dalam hal-hal gaib dan spiritual. Dengan dibekali keahliannya dalam ilmu gaib, beliau dapat menerawang bahwa kendala ulama pendahulu beliau dalam berdakwah terhalang oleh gangguan para jin dan dedemit penunggu Tanah Jawa. Untuk mengatasi rintangan tersebut, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Raja Ali Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah Tanah Jawa yaitu tepatnya di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau paku buminya Tanah Jawa. Dengan izin Allah, alam yang tadinya cerah dan sejuk dengan matahari yang bersinar, tiba-tiba seketika itu berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak kencang, kilat menyambar, dan gunung bergemuruh tiada henti. Para jin dan dedemit lari ketakutan mengungsikan diri, tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Melihat hal itu, konon Sabdo Palon, raja bangsa jin di pegunungan Tidar terusik dan keluar mencari hawa panas. Setelah mengetahui bahwa hawa panas tersebut berasal dari pancaran batu hitam milik Syekh Subakir, akhirnya Raja Jin tersebut menantang Syekh Subakir untuk berduel kesaktian. Diceritakan, pertempuran antara keduanya berlangsung selama 40 hari 40 malam. Pada akhirnya Raja Jin tersebut kewalahan dan melarikan diri menyingkir dari Syekh Subakir. Dalam versi lain diceritakan untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lembut dan bangsa jin yang bersarang di Gunung Tidar. Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian anak buah Sabda Palon ada yang melarikan diri ke Alas Roban, dan ke Gunung Serandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat, dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama makam Tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Akhir cerita Syekh Subakir di Pulau Jawa. Karena keberhasilannya dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, membuat perjalanan dakwah Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan, serta masyarakat di Tanah Jawa pada masa itu. Sehingga mereka terkesan mengkultuskan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan buta masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang ke Persia, Iran. Hal ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh, dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan Tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Jadi bila berkunjung di Gunung Tidar dianjurkan dengan niatan tabarukan dengan atsar, atau peninggalan orang saleh, tidak dengan meminta sesuatu yang berbau mungkar, lebih-lebih syirik. Sekian pembahasan tentang Syekh Subakir, semoga menambah wawasan dan hasanah budaya kita. Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol. Silahkan berikan rekomendasi kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.